Nanti bisa ngomong karena atas nama kita yang murah kita masih sempat datang untuk menghormati maulid Nabi Muhammad SAW. Adapun sesudah itu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa inna aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabatihi falan yadurra Allah shay'an سيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قال معه سيئون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Dan Muhammad hanya seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan tanpa sedikit pun. Allah akan beri balasan kepada orang yang bersyukur, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari penduduknya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Belum mencintai orang-orang yang sabar, dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, tindakan-tindakan yang berlebihan dalam urusan kami, tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah mereka pahala dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Kita melangkah ke acara berikutnya, itu sambutan dari Bapak. Orang berbarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kita panjatkan kepada maka rahmat dan hidayahnya hingga pagi ini kegiatan
dikirimkan ke masyarakat masing-masing di polsek. Dan polsek itu kita sudah melaksanakan. Tadi beliau Camat kenapa tadi undang masyarakat, jadi kita sudah bahwa impian kita Nabi Muhammad SAW. Nanti akan lebih jelasnya, nanti beliau Camat akan menyampaikan maulid. Kita simak bersama. Sebelumnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan yang baik tadi. Bahwa kita ini jadi matematik kita laksanakan ini, kita hidup dalam organisasi dan perintah pimpinan, kita laksanakan apa yang kita pimpinan. Dan ini saya diklarifikasi bahwa kenapa kami yang dari apa yang kita buat bisa bernilai ibadah. Kita bisa saya sampaikan. Oleh Bapak Muhammad Muhammad para beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin min ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyid. Yang saya hormati Adinda Resor Sektor Pondrang bersama dengan seluruh jajarannya, Kanit dan ibu-ibu Bayangkari, tentunya sebagai penegak hukum tidak bisa Bayangkaranya berdiri tanpa Bayangkari. Ya, ini semua dulu waktu saya masih satpam saya harus hafal mati seperti itu. Sampai sabta itu saya harus hafal mati, sabta marga. Pokoknya semua pedoman-pedoman organisasi saya harus hafal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini suasana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kelahiran Nabi, dan para umat-umatnya itu selalu semuanya umat-umat Nabi itu semua pada berlomba-lomba melaksanakan bila diketahui tanggal lahirnya. Ya. Termasuk agama-agama sebelum Islam yang kita dapat sekarang, agama Yahudi, agama Buddha, Hindu, Kristiani, semua memperingati hari lahirnya para nabi-nabinya. Teristimewa kita Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang dalam Al-Quran bahwa para nabi itu diturunkan jauh sebelum Rasulullah, mulai Adam alaihissalam. Jadi kalau memang menyatu nabi-nabi, kapan ada perubahan umat, diturunkan nabi-nabi untuk mengantisipasi supaya umat manusia ini tahu siapa sang Khalidnya. Ya, terakhir ini Rasulullah Muhammad SAW diturunkan oleh Allah dan tidak ini sifatnya paten. Ya, paten artinya Alkitab diturunkan sebagai wahyu ilahi Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, dan di dalam ayat suci Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an itu
dan dia juga menjaganya. Jadi tidak bisa orang lagi rubah-rubah sehingga paten. Tidak ada lagi umat manusia ke belakang mau rubah satu kalimat saja, apalagi titik komanya saja dirubah, tidak bisa. Saking banyaknya itu karena menjadi ilham, wahyu yang bermukjizat. Banyaknya itu orang hafal Al-Quran yang tidak masuk akal kita. Seperti viral sekarang itu nada apa itu yang kecil, noda apa yang kecil yang kurang normal menghafal Al-Quran. Coba, karena Allah yang menjaga itu setiap satu masa perubahan masa akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang menjadi permasalahan adalah tinggal pelaksanaan. Mampukah orang melaksanakan daripada petunjuk-petunjuk ilahi itu? Ya. Jadi para nabi kita sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa nabi ini diberikan Alkitab ini, semuanya sudah dijelaskan. Dan masing-masing umatnya memperingati. Mengapa diperingati? Seperti kita umat Rasulullah SAW. Ini biasa pro kontra dalam kehidupan manusia. Mengapa diperingati? Karena kita merasa bahwa betapa hinanya saya, seandainya bukan ini nabi ini yang menyampaikan kebenaran kepada kita. Betapa hinanya saya tidak tahu sang pencipta saya, sebenarnya tidak ada nabi kita. Tapi alasan utama betapa hinanya saya, hidup di dunia ini hanya sekejap. Ya, karena Allah berkata, "Fa idza ja'alahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ya, saya akan mencabut nyawa seseorang, tidak saya majukan dan tidak saya mundurkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Nah, seandainya tidak ada para nabi yang memberikan keterangan kepada kita kematian itu, kemana arahnya kita setelah mati? Apakah mati itu seperti ayam dan lain-lain sebagainya? Tidak ada pertanggungjawaban. Kita dijelaskan di Alkitab manapun, dia jelaskan bahwa manusia itu akan ada pertanggungan jawabannya. Tidak pandang itu umatnya Musa, Adam alaihissalam, sampai Isa, sampai Muhammad. Semuanya di Alkitab, Injil ada mengatakan di kemudian hari ada kebangkitan. Islam juga begitu. Di kebangkitan itu apa yang kita lakukan? Nah, inilah semuanya kita syukuri bahwa betapa hinanya saya kalau tidak ada nabi saya memberikan petunjuk bahwa kehidupan begini. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Ilman di dunia ka'anna kata'intu abada." Gunakanlah waktu di hidupmu ini seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Tetapi ingat, amal di akhirnya karena kamu juga ada. Ingat juga bahwa besok akan mati. Kematian itu ada pertanggungjawabannya. Nah, ini Muhammad SAW hadir, ya walaupun dirinya, tapi Uwas Abdul Somad sudah memberikan keterangan bahwa Nabi Muhammad itu memperingati hari kelahirannya dalam bentuk dirinya sendiri, tidak mengumbar-umbarkan seperti kita. Mengapa? Karena dia sendiri yang langsung diberikan wahyu. Tidak sama kita, ilham saja. Kapan? Kalau diberikan mimpi, kadang orang dia bilang diberikan mimpi. Wahyu bukan wahyu. Wahyu itu tidak sembarang orang diberikan, hanya beberapa nabi dan rasul diberikan wahyu. Banyak nabi tidak diberikan wahyu, tetapi ilham saja. Yang diberikan wahyu adalah yang berpedoman pada sabur,
wahyu itu sabun. Taurat, wahyu itu Taurat. Injil, wahyu itu Injil. Al-Quran, wahyu itu Al-Quran. Yang bukan itu hanya ilham, merupakan mukjizat yang diberikan kepada para nabi. 4 ini wahyu. Makanya tidak semua nabi adalah rasul, tapi semua rasul pasti nabi. Itu karena dikategorikan boleh. Nabi itu belum tentu diberikan wahyu. Alkitab mungkin hanya ilham, pandai berbicara. Pandai berbicara itu merupakan ilham. Tetapi wahyu, pandai berbicara disertai dengan ayat atau keterangan Allah. Itu wahyu. Olehnya itu para nabi itu belum tentu rasul, tapi rasul pasti sudah nabi. Nah, seperti Nabi Muhammad SAW kita peringati kelahirannya 12 Rabiul Awal, meninggal juga 12 Rabiul Awal. 20 Masehi yang lalu. Tahun Masehi yang lalu. Kelahirannya di tahun gajah. Mengapa dikatakan tahun gajah? Oleh karena masa-masa itu peperangan antara Ibrahim dan Abraham, ya, Ibrahim dan Abraham waktu berontak merebutkan Ka'bah waktu itu, lahir Nabi dikatakan tahun gajah, ya, sebelum Masehi. Saya kira mari kita ambil hikmah, saudara-saudaraku yang dari Kristiani, bahwa mari kita mempedomi kitab-kitab kita masing-masing, sehingga dunia inilah karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi saya kira mari kita sama-sama mengambil hikmah. Janganlah kita menjadikan satu problema dalam masyarakat, kalau ada yang peringati, ada yang tidak, biar kita tidak peringati tapi tetap betul-betul berpacu, mengacu kepada Alkitab yang kita sudah pedomi. Kalau daerah-daerah Takalar ke atas, bukan hanya organisasi, tapi setiap rumah. Jadi waktu saya masih di sana, kenyang kalau masa-masa Maulid. Telur semua rumah peringati. Ya, tinggal telur orang yang tak ngambil orang. Kalau telur, habis telur. Ya, makanya orang di Takalar daerah ke sana dia bilang hati-hati kalau mau dijaga telurnya. Bahaya, tinggal telur itu yang tak dipakai orang. Saya kira itu yang mohon maaf kalau tidak, karena ini hanya merupakan satu instruksi harus kita laksanakan dalam momen organisasi, maka saya cukupkan. Mari kita dengarkan lebih luas penyebarannya. Saya kira lebih bagus kalau kita lihat di YouTube itu penyebarannya, dan jangan kita ambil hikmahnya orang yang berkelahi di YouTube. Nah, kalau perlu kita telepon, datang ke Luwu, datang ke rumahku, ada 3 agama di atas, tidak ada yang berkelahi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, simpulkan. Mari kita berdoa, semoga kehidupan kita di dunia ini menjadi barakah dan konflik-konflik di mana-mana aman, ya, yang dirasuki oleh malaikat-malaikat oleh setan-setan jahil untuk mengacaukan dunia ini, mengacaukan bumi ini, mengacaukan kampung kita supaya menjauh, seperti yang dilaksanakan oleh anak-anak di Padang Sampah sendiri. Masa balik hatinya PKK pergi di patah-patah, apa urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan hidayah, kekuatan, dinaungi, dilindungi dari penyakit yang orang sekarang takuti, yakni penyakit COVID-19. Semoga ini betul-betul kembali ke saatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan ampunan kepada umat manusia
terkhusus kepada kita semua yang ada di wilayah Lu, lebih khusus lagi khususan Ondrang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan kami semua masyarakat wilayah Ondrang. Allahumma ya Allah, jauhkan dari bala penyakit yang tentunya hanya Engkau mengetahuinya ya Allah. Lindungi kami semua, jauhkan dari cobaan-cobaan. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami naungan kesehatan untuk melanjutkan kehidupan kami, di mana kami akan menjadi manusia khalifah untuk mengatur alam ini, untuk mengatur di mana kami berada ya Allah. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa kami semua ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil